Bab 511, setuju padanya. Xia Ruofei dan Feng Jing tercengang dengan sikap Qin Xiaoyu. Manajer Li benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa polisi wanita yang agresif tiba-tiba datang? Feng Rao memandang Qin Xiaoyu dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya apakah ini adalah pacar ketua. Apakah keduanya terlibat pertengkaran? Terakhir kali Ling Qingsui datang ke pertanian, Feng Rao tidak menyadarinya. Dia hanya tahu bahwa Xia Ruofei menggunakan Mercedes-Benz milik pertanian untuk mengirim pacarnya. Hari ini, ketika dia melihat ekspresi marah Qin Xiaoyu, dia benar-benar terlihat seperti pacar yang biadab dan sulit untuk tidak memiliki pikiran pembohong. Tentu saja, Xia Ruofei tidak tahu tentang pikiran Feng Rao yang berantakan. Faktanya, dia benar-benar bingung. Meskipun Lu Yu telah memikirkan tentang penerimaan penghargaan hari itu, pikiran Xia Ruofei sepenuhnya terfokus untuk menemukan batu giok putih suet kelas tertinggi. Setelah itu, Liang Haiming menculik Ling Qingsui dan rangkaian kejadiannya. Xia Ruofei sudah lama melupakan masalah kecil ini. Petugas Qin, bagaimana masalahnya? Xia Ruofei bertanya dengan bingung. Apakah kamu meneleponku? Aku meneleponmu 1 jam yang lalu. Telepon berdering beberapa kali sebelum Anda menutup telepon. Kemudian, kamu mematikan ponselmu. Jangan bilang kamu tidak tahu, kata Qin Xiaoyu sambil tersenyum dingin. Xia Ruofei kemudian teringat bahwa dia telah menerima telepon dalam perjalanan kembali ke pertanian. Dia bahkan memblokirnya. Namun, sepertinya hal ini bukan masalah besar. Itu hanya salah paham. Apakah petugas Qin harus sangat marah? Dia bahkan datang ke pertanian secara pribadi. Xia Ruofei tidak bisa tidak mengancamnya. Oh, saya pikir itu adalah panggilan memahami, kata Xia Ruofei acuh tak acuh. Melecehkan pantatku. Siapa yang suka melecehkanmu? Qin Xiaoyu sangat marah hingga secepatnya keluar dari 7 lubangnya. Feng Jing dan manajer Li saling berpandangan, merasa sedikit canggung. Ketua, karena Anda sibuk, mengapa saya tidak membawa manajer Li untuk mensurvei lokasi tersebut? Kembalilah setelah kamu selesai di sini. Xia Ruofei merenung dan mengangguk. Tentu, maaf, manajer Li. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sama saja jika Anda mengantar saya ke sana. Presiden Feng, kata manajer Li cepat. Setelah Feng Jing dan manajer pergi, Xia Ruofei bertanya, petugas Qin, beritahu saya. Mengapa kamu mencariku? Menurutku, menutup teleponmu bukanlah suatu kejahatan. Saya yakin Anda tidak perlu melakukan perjalanan sendiri untuk masalah sekecil itu. Qin Xiaoyu sudah kesal setelah Xia Ruofei menutup teleponnya. Sekarang dia melihat ekspresi sombong Xia Ruofei, dia bahkan lebih marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Xia Ruofei. Namun, dia ingat peringatan Chen Bo dan hanya bisa mengendalikan emosinya. Dia menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan kaku, sudah kubilang beberapa hari yang lalu untuk menghubungi Biro Keamanan Umum untuk mengumpulkan bonus. Mengapa kamu tidak menghubungi mereka? Bonusnya? Xia Ruofei mengulanginya tanpa sadar. Kemudian, dia teringat bahwa Lu Yu memang telah mengatakan hal ini padanya. Oleh karena itu, dia berkata, oh, saya ingat sekarang. Anda sedang berbicara tentang hadiah untuk menangkap Zhao Sisi, kan? Qin Xiaoyu tidak berbicara dan menatap Xia Ruofei dengan dingin. Xia Ruofei mengangkat bahu. Aku sibuk beberapa hari ini. Saya lupa. Qin Xiaoyu menggertakkan giginya karena marah. Orang ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Itu adalah bonus 100.000 yuan. Dia sebenarnya sudah lupa. Dia dikritik tanpa alasan. Ini adalah sebuah bencana yang tidak patut terjadi. Jika bukan karena kata-kata Chen Bo di pagi hari, Qin Xiaoyu akan memberitahu Xia Ruofei bahwa bonusnya telah dibatalkan karena dia tidak menghubungi Badan Keamanan Publik dalam batas waktu. Aku sangat ingin melihat sakit hati di wajahnya ketika dia mengetahui bahwa kelupaannya telah menyebabkan dia kehilangan 100.000 yuan, kata Qin Xiaoyu dalam hati. Tapi kemudian dia berpikir, orang ini tampaknya cukup kaya, dan dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali, jadi dia mungkin tidak akan merasa terlalu sakit hati, bukan? Ketika Qin Xiaoyu masih tenggelam dalam pikirannya, Xia Ruofei melihat bahwa dia tidak berbicara dan mau tidak mau bertanya, petugas Qin, Anda datang ke pertanian untuk ini. Sepertinya saya telah melewatkan tenggat waktu, bukan? Biarlah jika dia tidak punya uang. Aku tidak akan menyalahkanmu.
Lagi pula, aku lupa. Qin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk melebarkan matanya. Saat dia hendak mengutarakan niat sebenarnya, Xia Ruofei melanjutkan, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Seperti yang bisa kamu lihat, aku sangat sibuk di sini, jadi aku tidak akan menahanmu. Xia Ruofei hendak pergi setelah dia selesai berbicara. Qin Xiaoyu dengan cepat berseru, "Hei! Tunggu sebentar. Ada yang lain?" Xia Ruofei berhenti dan berbalik untuk bertanya. Qin Xiaoyu dengan lembut mengertakkan giginya, berpikir sejenak dan berkata, "Xia Ruofei, karena kamu tidak melakukannya dengan sengaja, kami dapat memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Datanglah ke stasiun kami besok untuk mendapatkan." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak bisa membiarkanmu melanggar peraturan. Selain itu, saya tidak menangkap Zhao Sisi untuk mendapatkan hadiah uang hari itu. Petugas Qin, saya tidak menginginkan uangnya. Terima kasih atas kebaikan Anda." Xia Ruofei memberi isyarat untuk pergi setelah dia selesai berbicara, tapi Qin Xiaoyu berteriak dengan cemas, "Xia Ruofei, kita belum selesai. Jangan pergi dulu." Xia Ruofei tersenyum pahit dan tak berdaya. "Petugas Qin, bisakah Anda menceritakan semuanya kepada saya dalam satu tarikan napas? Saya sangat sibuk." Qin Xiaoyu mengambil keputusan dan berkata langsung, "Biro kami akan mengadakan upacara penghargaan publik besok untuk memberi Anda hadiah atas keberanian Anda. Akan ada banyak media berita yang datang untuk wawancara besok. Direktur meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus hadir." Bab 512, setuju padanya bagian 2. Xia Ruofei mengerutkan kening dan bertanya, "Petugas Qin, apakah saya berhak menolak?" Qin Xiaoyu merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat berkata, "Tentu saja kami tidak bisa memaksamu untuk berpartisipasi, tapi ini tidak akan merugikanmu. Anda tidak hanya akan mendapatkan hadiah 100.000 yuan, tetapi Anda juga akan tampil di TV dan surat kabar. Kamu akan menjadi pahlawan." Xia Ruofei berpikir, saya menolak karena saya tidak ingin menjadi pahlawan kosong. Zhao Sisi, yang menggunakan nama samaran Zhao He, adalah preman Liang Haiming. Polisi telah mempublikasikan penangkapan Zhao Sisi. Jika dia berpartisipasi, bukankah jelas dia mempermalukan keluarga Liang? Bahkan jika dia tidak berpartisipasi, jika keluarga Liang ingin menyelidikinya, mereka juga dapat mengetahui bahwa Xia Ruofei telah menangkap Zhao He. Namun, Liang Haiming sudah mati sekarang, dan dia telah membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Pada saat ini, mengapa Xia Ruofei mengambil inisiatif memprovokasi keluarga Liang? Petugas Qin, saya tidak suka menunjukkan wajah saya di depan umum, jadi saya minta maaf. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, saya juga akan menyerah pada hadiah 100.000 yuan. Qin Xiaoyu mengerutkan kening. Xia Ruofei, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Ketua sudah menghubungi media. Jika Anda tidak hadir, bagaimana kita akan mengadakan upacara penghargaan besok? Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, ya. Orang yang menghubungi media adalah ketua Anda Chen, bukan saya. Anda seharusnya menanyakan pertanyaan ini kepada ketua Chen. Aku bahkan menyerahkan hadiah uangku, kamu tidak bisa memaksaku menghadiri upacara yang diberikan, kan? Qin Xiaoyu menjawab. Dia tidak menyangka Xia Ruofei begitu yakin. Dia sepertinya tidak menghormati Chen Bo, Direktur Biro Keamanan Umum. Dia hanya menolak untuk pergi. Pikiran Qin Xiaoyu berubah dengan cepat, dan akhirnya, dia tepatnya gigih dan menurunkan postur tubuhnya. Xia Ruofei, aku tahu mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Beberapa hari yang lalu, ketika kami menangkap Zhao Sisi, saya sengaja menggunakan belati untuk mengukur Anda. Itu salahku, dan aku minta maaf padamu. Tolong mengingat kembali upacara yang diberikannya. Tidak perlu bertindak berdasarkan dorongan hati, bukan? Setidaknya ada hadiah 100.000 yuan. Xia Ruofei sedikit terkejut. Di matanya, Qin Xiaoyu harus menjadi tipe wanita yang bangga dan sombong. Dia dapat melihat bahwa latar belakang tidak sederhana. Dia tidak mengira Qin Xiaoyu akan mengambil inisiatif untuk menyerah hari ini. Namun, Xia Ruofei masih tersenyum dan menghiburnya. Petugas Qin, Anda benar-benar salah paham. Penolakan saya untuk berpartisipasi tidak ada ringkasan dengan Anda. Faktanya, saya berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam. Aku benar-benar tidak ingin menunjukkan wajahku di depan umum. Sesederhana itu.
Ketika Xiao Fei mengatakan ini, dia melihat ekspresi kecewa Qin Xiaoyu dan teringat bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Lu Yu. Dia merenung sejenak dan berkata, "Petugas Qin, bagaimana dengan ini? Saya akan memberitahu Anda komprominya. Besok, saya akan meminta seseorang menghadiri upacara penghargaan atas nama saya sebagai teman saya. Hanya ini yang bisa saya lakukan, maaf, saya harus pergi." Setelah Xiao Fei selesai berbicara, dia meninggalkan plaza dan berjalan cepat ke arah yang ditinggalkan Feng Jing dan manajer Li. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan ponselnya dan menyimpan nomor telepon Qin Xiaoyu dari ruangan kecil yang gelap untuk menghindari kesalahpahaman. Di sisi lain, Qin Xiaoyu berdiri di depan alun-alun kecil, hatinya berantakan. Dia berada dalam situasi yang canggung sekarang dan tidak ada yang bisa dia lakukan dengan tetap di sini. Jika dia pergi, itu sama saja dengan gagal dalam misinya. Pada akhirnya, Qin Xiaoyu tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Bo. "Ketua, aku, Xiao Qin," kata Qin Xiaoyu dengan suara rendah. "Qin kecil, apakah Anda berhasil menghubungi orang-orang yang antusias?" Chen Bo langsung bertanya, "Bagaimana situasinya?" "Maaf, Ketua," kata Qin Xiaoyu dengan rasa malu, "saya tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Pihak lain telah menolak saya." "Ditolak?" Chen Bo juga sangat terkejut. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Xiao Fei mengatakan bahwa dia tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum. Pada saat yang sama, dia telah menyerah pada bonusnya. Qin Xiaoyu berkata, "Pada akhirnya, saya berdiskusi dengannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak memberikan kelonggaran apapun. Pada akhirnya, dia setuju untuk mengizinkan salah satu temannya hadir menggantikannya." Sebelum Qin Xiaoyu selesai, Chen Bo menyela, "Xiao Fei. Orang yang membantu kita menangkap Zhao Sisi," kata Qin Xiaoyu. "Apakah Xiao Xia yang menjalankan pertanian di Kabupaten Changping?" Chen Bo bertanya. "Ya," Qin Xiaoyu berkata, "Ketua, apakah Anda kenal dia?" "Mengapa tidak? Anda berbicara dengannya secara pribadi, ini terlalu keterlaluan. Apa gunanya mengatur teman untuk datang? Jika kita mengatur orang lain, tidak bisakah kita melakukannya sendiri? Setujui permintaannya." Chen Bo berkata dengan tegas. "Apa?" Qin Xiaoyu tertegun sejenak dan bertanya tanpa sadar. "Setuju dengan persyaratannya. Kami akan meminta temannya untuk hadir menggantikannya," kata Chen Bo. "Dan bonus kami akan diberikan kepadanya seperti biasa. Selain itu, 100.000 yuan adalah bonus departemen. Kami akan memberinya 50.000 yuan lagi atas nama Biro Keamanan Umum Sanshan." Qin Xiaoyu curiga ada sesuatu yang salah dengan telinganya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ketua Chen, apakah Anda yakin? Dia tidak berpartisipasi, dan kami memberinya tambahan 50.000 yuan? Apa gunanya temannya berpartisipasi? Bukankah sama saja jika kita mencari seseorang?" "Qin kecil." Nada bicara Chen Bo menjadi sedikit lebih serius. "Bagaimana ini bisa sama? Disebut curang jika kita menemukan orang sendiri. Media berita harus melaporkannya. Bukankah itu akan menjadi hal yang buruk? Itu adalah pengaturan Xiao Xia sendiri, jadi tidak ada masalah. Dapat dimengerti jika dia tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum. Bagaimanapun, Zhao Sisi adalah seorang bandit. Dia tidak perlu mengambil risiko diserang dan dibalas untuk menghadiri upacara penghargaan kami. Qin kecil, kamu harus kembali sekarang dan menyelesaikan ini dengan Xia kecil," kata Chen Bo. "Oh, saya mengerti, Ketua." Qin Xiaoyu menjawab, "Saya masih di pertanian." "Itu lebih baik lagi, segera selesaikan." Chen Bo menutup telepon setelah mengatakan itu. Qin Xiaoyu meletakkan teleponnya. Meski perkataan Chen Bo masuk akal, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Sikap Chen Bo terhadap Xiao Fei lebih baik dari yang dia duga. Terutama bonus 50.000 yuan yang dia berikan di akhir, yang membuat Qin Xiaoyu semakin terkejut. Meskipun Biro Keamanan Umum Sanshan adalah organisasi keamanan publik provinsi, semua organisasi keamanan publik di negara tersebut adalah sama. Dana untuk menangani kasus selalu terbatas. Memberikan 50.000 yuan sekaligus dari rekening biro tidak melanggar aturan, namun kementerian sudah memberikan hadiahnya. Tidaklah tepat bagi Chen Bo untuk mengambil inisiatif memberikan hadiah. Faktanya, Qin Xiaoyu tidak tahu bahwa Chen Bo sudah berurusan dengan Xiao Fei sebelum dia terkenal.
Saat itu, Chen Bo telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tian Huilan memanggilnya, Direktur Biro Keamanan Umum, untuk bergegas ke Kabupaten Changping semalaman untuk urusan Xiar Wofei. Chen Bo sangat jelas tentang beban Xiar Wofei di hati Tian Huilan. Dia baru saja mengetahui bahwa orang yang berhati hangat ini adalah Xiar Wofei. Kalau tidak, dia akan menghubunginya secara pribadi dan tidak membiarkan Qin Xiaoyu melakukannya. Chen Bo sedang dalam promosi. Tian Huilan bukan hanya atasan langsungnya tetapi juga anggota komite tetap komite partai provinsi. Jika dia bisa mendapatkan dukungan Tian Huilan, dia akan lebih percaya diri dalam masalah ini. Bagaimana Chen Bo bisa mengambil risiko menyinggung Tian Huilan karena masalah sekecil itu? Bukankah konferensi pers itu bertujuan untuk mendapatkan reputasi agar bisa menunjukkan wajahnya di hadapan para pemimpin? Selain itu, jika Xiar Wofei mengizinkan teman-temannya berpartisipasi, efeknya akan sama. Media tidak peduli siapa pahlawannya, dan mereka sudah berbicara dengannya. Pada akhirnya, mereka pasti akan fokus pada Biro Keamanan Umum. Manfaat menggunakan masalah ini untuk berteman dengan Xiar Wofei bahkan lebih jelas lagi. Itu sebabnya Chen Bo tidak ragu untuk meningkatkan hadiahnya. Qin Xiaoyu yang tidak mengerti telah menerima instruksi dari kepala biro. Meskipun dia tidak mengerti, dia hanya bisa mengikuti instruksi dan mengemudikan mobil polisi ke arah yang ditinggalkan Xiar Wofei. Bab 513, Australia_ ini aku datang. Xiar Wofei, yang sedang berbicara tentang pembangunan lahan baru di selatan dengan manajer Li dan Feng Jing, terkejut melihat Qin Xiaoyu mengejarnya alih-alih pergi. Dia berpikir dalam hati, gadis ini pasti tidak akan menyerah, kan? Qin Xiaoyu turun dari mobil dan berjalan ke arah Xiar Wofei, berkata dengan kaku, kami menerima lamaran Anda. Ketua Chen setuju untuk membiarkan Anda mengatur agar teman Anda menghadiri upacara yang diberikan. Xiar Wofei mengangkat dan tersenyum. Jadi caranya? Jika kami berdiskusi, kami tidak akan meningkatkan Anda, bukan? Qin Xiaoyu bersinar dan tidak memandang Xiar Wofei dengan baik. Karena Xiar Wofei sudah berjanji pada Qin Xiaoyu, dia tidak akan membawanya lagi. Dia tidak patuh dengan sikap Qin Xiaoyu dan tersenyum, saya akan membuat pengaturan yang diperlukan. Saya akan meminta dia menghubungi Anda pada suatu hari nanti. Sebaiknya kamu konstruksi. Juga, beritahu teman Anda apa yang terjadi. Besok akan ada banyak reporter, kata Qin Xiaoyu. Xiar Wofei menggelengkan kepalanya. Temanku hanya akan menghadiri upacara penghargaan. Dia tidak akan diwawancarai. Anda cukup menjelaskan kasus ini kepada polisi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Qin Xiaoyu tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Terutama ketika dia melihat Xiar Wofei masih tersenyum seolah-olah dia sedang memegangnya, dia bahkan lebih marah. Namun, dia segera menyadari dengan sedih bahwa kali ini Xiar Wofei memegangnya di telapak tangannya. Dia tahu tanpa berpikir bahwa Ketua Chen bahkan menyetujui syarat Xiar Wofei untuk tidak hadir secara langsung. Dia pasti akan menyetujui permintaan teman Xiar Wofei untuk tidak menerima wawancara tanpa berpikir dua kali. Lagi pula, ini bukan masalah pribadiku, jadi apa maksudnya berdiskusi dengannya? Qin Xiaoyu berpikir dengan kecewa. Tidak apa-apa, kamu yang mengatur orang-orangnya, kata Qin Xiaoyu dengan kecewa. Jangan khawatir. Secara alami saya akan melakukan apa yang saya janjikan, kata Xiar Wofei acuh tak acuh dan terus bertanya, apakah ada hal lain, petugas Qin? Qin Xiaoyu menenangkan wajahnya yang dingin dan menoleh ke mobil polisi. Ketika Qin Xiaoyu membuka pintu mobil polisi, dia memikirkan hal lain dan berkata dengan keras, Xiar Wofei, Ketua Chen berkata bahwa kami akan memberikan hadiah 100.000 yuan yang dijanjikan oleh kementerian. Selain itu, kami akan menghadiahkan Anda 50.000 yuan atas nama Biro Keamanan Umum Sanshan. Xiar Wofei sudah berbalik dan berjalan Feng Jing dan manajer Li. Dia berhenti dan memindahkan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Dia berkata dengan keras, saya tahu. Tolong terima kasih kepada Kepala Biro Chen untuk saya. Qin Xiaoyu melihat bahwa Xiar Wofei bahkan tidak menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sungguh, ada apa dengan kesombongan? Meski hasil dari hal ini belum sempurna, setidaknya tugasnya telah selesai. Qin Xiaoyu tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dia menyalakan mobil segera setelah dia masuk ke dalam mobil dan segera meninggalkan pertanian Taoyuan. Feng Jing dan manajer Li telah menonton pertunjukan tersebut, tetapi karena Xiar Wofei tidak menjelaskan, mereka tidak bertanya.
Ketiganya terus meninjau lokasi dan membahas infrastruktur. Xia Ruofei menemani manajer Li melihat daratan utara dan selatan. Kemudian, dia secara pribadi mengirimnya ke alun-alun kecil di depan gedung serbaguna. Dia tersenyum dan berkata, "Manajer Li, tolong bantu kami merancang rencana terlebih dahulu. Selain gudang pendingin di selatan, kita juga dapat merancang beberapa rumah kaca sayuran, dan di utara sebagian besar akan dibangun dengan rumah kaca. Selain itu, sebagian tanah harus dicadangkan untuk pengembangan di masa depan." "Baiklah, kami akan membuat rencana secepat mungkin," manajer Li berkata dengan sopan. Feng Jing menambahkan, "Ketua, setelah cold storage dibangun, konsumsi listrik pertanian kami pasti akan meningkat pesat. Selain itu, cold storage harus menjamin pasokan listrik. Jika terjadi pemadaman listrik maka akan menimbulkan banyak kerugian. Jadi menurut saya penting untuk menghubungi perusahaan listrik dan mengajukan permohonan 2 saluran listrik khusus, 1 saluran listrik utama dan 1 saluran cadangan." Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan terjepit ketika mendengar ini. Jalur khusus adalah untuk memasang jalur catu daya langsung dari gardu induk. Selain itu, 1 gardu induk dan 1 cadangan pasti harus disambungkan dari 2 gardu induk yang berbeda. Jika tidak, efek pencadangan tidak akan dapat dicapai sama sekali. Ini akan memakan banyak biaya. Apalagi, setelah kedua jalur tersebut selesai dibangun, pemeliharaan dan pemeriksaan kedua jalur tersebut tentunya harus dipercayakan kepada perusahaan penyedia listrik. Dengan begitu, akan ada pengeluaran sementara di samping tagihan listrik setiap bulannya. Namun, Xia Ruofei juga tahu bahwa dia tidak boleh berhemat. Jika gudang penyimpanan dingin digunakan dan menyimpan banyak sayuran taoyuan yang mahal, akan terjadi pemadaman listrik yang lama, dan kerugiannya akan lebih besar. Saat Xia Ruofei diam-diam menghitung di dalam hatinya, manajer Li mengambil inisiatif untuk berkata, "Bos Xia, Bos Feng, kami banyak berurusan dengan perusahaan pemasok listrik. Saya akan kembali dan berbicara dengan Bos Liang, dan kami akan membantu Anda mengoordinasikannya. Saya yakin Anda akan mendapatkan diskon harga." "Itu hebat." Xia Ruofei berkata dengan gembira, "Manajer Li, aku serahkan padamu." "Bos Xia, sama-sama. Bos kami Liang telah menginstruksikan saya untuk melakukan yang terbaik untuk melayani Anda." Manajer Li berkata sambil tersenyum. Setelah mengirim manajer Li pergi, Feng Jing kembali ke kantornya untuk melanjutkan pekerjaannya. Xia Ruofei berdiri di alun-alun kecil di depan gedung dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum memanggil Lei Hu. Dengan sangat cepat, Lei Hu mengemudikan mobil listrik yang sedang berpatroli di pertanian menuju Xia Ruofei dan berkata, "Saudara Xia, Anda mencari saya." Ada yang harus kamu lakukan." Xia Ruofei mengangguk. Bab 514, Australia, aku datang bagian 2. Setelah itu, Xia Ruofei dengan singkat menjelaskan bagaimana dia pergi ke Biro Keamanan Umum untuk menerima penghargaan tersebut. Dia tidak memberitahu Lei Hu banyak tentang apa yang terjadi. Dia hanya memberitahu Lei Hu bahwa dia akan menghadiri upacara penghargaan sebagai teman dan dia tidak akan menerima wawancara apapun. Ini adalah masalah kecil bagi Lei Hu. Dia juga seorang veteran yang sudah lama bertanya. Tentu saja, dia tidak mengalami demam panggung. Xia Ruofei juga menyuruh Lei Hu untuk menyamar sederhana sebelum menghadiri acara tersebut dan berusaha untuk tidak tampil di depan media dengan penampilan aslinya. Penyamaran dan investigasi adalah mata kuliah wajib bagi prajurit pasukan khusus, jadi wajar saja, hal itu tidak menjadi masalah bagi Lei Hu. Akhirnya, Xia Ruofei memberikan nomor telepon Qin Xiaoyu kepada Lei Hu dan berkata, "Hu, ini adalah nomor polisi Qin dari kantor polisi kota. Hubungi dia nanti dan dia akan memberitahu Anda detail acaranya. Ingat, selain apa yang saya katakan, semua permintaan tidak masuk akal lainnya." "Dipahami," Lei Hu mengumumkan. "Saudara Xia, saya hanya akan menjadi maskot dan bekerja sama dengan para pemimpin untuk memberikan penghargaan dan mengambil foto untuk para reporter." "Saya mengerti." "Pemahamanmu benar." Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Oh benar, saya akan mengirimkan nomor rekening pribadi saya nanti. Anda cukup meminta Biro Keamanan Umum untuk mentransfer bonus setelah pajak ke rekening saya." "Baiklah. Jangan khawatir. Jika saya tidak dapat menyelesaikan tugas sederhana seperti itu, saya akan malu bekerja di perusahaan." Lei Hu berkata sambil mencibir.
Xia Ruofei menepuk bahu Lei Hu dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Lakukan pekerjaanmu. Setelah Xia Ruofei selesai mengaturnya, dia tidak kembali ke kantor. Sebaliknya, dia kembali ke villa. Hanya ada 2 rune inti sulit yang tersisa. Xia Ruofei siap berlatih lebih keras dan mencoba menguasainya sesegera mungkin. Setelah kembali ke villa, Xia Ruofei menutup pintu dan jendela, mengeluarkan batu giok putih berkualitas rendah, mengambil pisau ukir, dan mulai berlatih tanpa gangguan apapun. Menjelang malam, Xia Ruofei dapat menuliskan rune independen kedua yang terakhir. Namun tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dia masih agak jauh dari penguasaannya. Xia Ruofei tidak terburu-buru. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke kantin staf untuk makan malam. Setelah menyingkirkan slip giok putih dan pisau pahat, dia mengulurkan tangan dan mengangkat teleponnya. Untuk menghindari gangguan, Xia Ruofei mematikan suara ponselnya dan bahkan mematikan getarannya. Dia mengangkat teleponnya dan melihat ada 2 panggilan yang tidak terjawab. Panggilan kedua itu berasal dari Tang He dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Xia Ruofei menelepon kembali teleponnya saat dia berjalan keluar. Xia kecil. Suara hangat Elder Tang terdengar dari telepon. Xia Ruofei berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, Tuan Tang tua. Tadi aku mematikan suara ponselku dan tidak mengangkat panggilanmu. Tidak masalah, tidak masalah. Tang He terkekeh dan berkata, aku tidak mencarimu untuk hal yang mendesak. Oh. Lalu you mencariku karena? Xiao Xia, aku hanya ingin bertanya padamu apakah kamu bisa meluangkan waktu untuk datang dalam beberapa hari ke depan? Tang He bertanya dengan lembut, jika Anda ada waktu luang, saya akan mengundang Anda ke Australia untuk memeriksa pertanian yang sedang kita kerjakan bersama. Xia Ruofei juga menduga bahwa Tang He sedang mencarinya di pertanian. Meskipun uang yang diinvestasikan di pertanian tidak berarti apa-apa bagi Tang He, bagaimanapun juga, uang itu dibeli dengan uang. Tidak mungkin dibiarkan tandus selamanya, bukan? Karena pertaniannya akan mulai bercocok tanam. Dia tidak dapat melakukannya tanpa dukungan teknis miliknya. Xia Ruofei terkejut karena Tang He baru datang menemuinya setelah sekian lama. Dia menduga Tang He sedang sibuk dengan pekerjaan di Amerika dan tidak punya waktu untuk datang. Kemudian, ia mengutus anak buahnya untuk menemaninya ke Australia, yang sepertinya tidak cukup penting, sehingga ia menundanya. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei berkata tanpa ragu, saya baik-baik saja, Tuan Tang. Aku akan meluangkan waktumu. Bagus sekali. Tang He berkata dengan gembira. Little Xia, ayo kita atur untuk 3 hari kemudian. Saya akan meminta Yao Qing mengirim seseorang ke pertanian untuk mencari Anda dan membantu Anda menyelesaikan beberapa prosedur untuk pergi ke luar negeri. 3 hari sudah cukup. Yao Qing adalah presiden grup Shengbang di wilayah Tiongkok Raya. Ketika gedung perkebunan bunga persik selesai dibangun, dia dipercaya oleh Tang He untuk membawakan Mercedes-Benz baru sebagai hadiah ucapan selamat. Jika Xia Ruofei tidak menggunakan koneksinya dan menjalani prosedur normal untuk mengajukan paspor dan visa, 3 hari tidak akan cukup. Namun, dengan pengaruh global grup Shengbang, tidak menjadi masalah untuk mengirimkan undangan atas nama peternakan surga lembah Hunter untuk menyelesaikan semua prosedur untuk Xia Ruofei dalam waktu 3 hari. Xia Ruofei tidak menolak. Dia paling takut menjalankan prosedur rumit ini. Dengan orang-orang Tang He yang menjalankan tugas untuknya, dia tentu saja sangat bahagia. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ini hanya masalah kecil. Tang He tertawa dan berkata, Xia, ini kesepakatan. Saya akan terbang ke Tiongkok dalam 3 hari dan Anda akan terbang ke Australia bersama saya dengan pesawat pribadi. Xia Ruofei tercengang. Jarak antara Amerika Serikat dan Australia serupa dengan jarak antara Tiongkok dan Huaxia. Namun, satu berada di belahan bumi selatan dan yang lainnya berada di belahan bumi utara. Jika Tang He pergi ke Huaxia terlebih dahulu dan kemudian pergi ke Australia bersama-sama, itu akan menjadi jalan memutar yang sangat besar. Orang tua ini terlalu sopan padaku. Pikir Xia Ruofei dalam hati. Tuan Tang tua, menurutku tidak perlu melalui banyak masalah. Xia Ruofei menolak. Anda bisa terbang langsung ke Australia. Juga sangat nyaman bagi saya untuk mengambil penerbangan sipil di sini. Bab 515, Australia aku datang bagian 3.
Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tang He berkata, lagi pula, ini pesawatku sendiri. Tinggal beberapa jam lagi penerbangan. Anda adalah tamu yang saya hormati. Aku tidak bisa mengabaikanmu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Pak Tua, saya bukan tamu. Jangan lupa bahwa saya juga memiliki saham di bidang pertanian, dan saya adalah pemegang saham utama. Tang He tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Xia Ruofei melanjutkan, Tuan Tang, aku benar-benar tidak sopan padamu. Waktu Anda sangat berharga. Tidak perlu menyia-nyiakannya untuk terbang. Lakukan saja apa yang saya katakan. Anda bisa terbang langsung ke Australia dari Amerika. Saya akan mengambil penerbangan dari Cina. Saya akan memesan tiket pesawat sebentar lagi. Melihat sikap tegas Xia Ruofei, Tang He tidak memaksa lari berlari mengikuti rencana Xia Ruofei. Dia bisa tinggal di Amerika Serikat selama lebih dari setengah hari untuk menangani urusan resmi yang rumit itu. Baik-baik saja maka. Tang dia berkata. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, tapi Anda tidak bisa menolak untuk mengambil pesawat pribadi saya kembali dari Amerika Serikat. Itu kesepakatan. Xia Ruofei tertawa. Xiao Xia, lanjut Tang He, kamu tidak perlu khawatir tentang pemesanan tiket. Saya akan meminta Yao Qing untuk menyelesaikannya. Baiklah. Sampai jumpa di Australia. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Sampai jumpa di Australia. Setelah membuat janji dengan Tang He, Xia Ruofei juga turun ke bawah. Saat dia berjalan ke kantin staf, dia memikirkan pekerjaannya. Bagaimanapun, dia harus pergi selama beberapa hari. Namun, Xia Ruofei segera menyadari bahwa sejak dia mengangkat Feng Jing sebagai manajer umum, tidak masalah apakah dia bertanggung jawab atas pertanian atau tidak. Ia tidak menyangka ada pekerjaan yang mengharuskannya melakukannya. Ketika mereka tiba di kantin, Xia Ruofei memberitahu Feng Jing bahwa dia akan pergi ke pertanian Australia selama beberapa hari. Feng Jing tidak terkejut atau gelisah sama sekali. Baginya, pertanian di Australia adalah bisnis paling berharga bagi Xia Ruofei. Wajar jika Xia Ruofei sering pergi ke sana untuk perjalanan bisnis. Bagi seorang manajer profesional, kehadiran ketua tidak membawa banyak perbedaan. Selain pembangunan sebidang tanah baru, yang memerlukan persetujuan Xia Ruofei, Feng Jing dapat melakukan kedamaian sendiri dan tidak memerlukan Xia Ruofei untuk tinggal. Padahal, rencana pembangunannya tidak mendesak. Bahkan jika hal itu tidak dapat diselesaikan karena Xia Ruofei tidak bertanggung jawab, itu tidak akan menyelesaikan banyak hal. Setelah makan, Xia Ruofei menelepon Ling Qingsui untuk membayangkan bahwa dia akan pergi ke luar negeri selama beberapa hari. Meskipun Ling Qingsui sedikit enggan, dia tahu bahwa Xia Ruofei pergi keluar untuk bekerja dan bukan untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, dia hanya mengingatkannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya. Keesokan paginya, Yao Qing secara pribadi datang ke pertanian Taoyuan dan mengambil informasi identitas Xia Ruofei yang relevan untuk menjalani prosedur di luar negeri dan memesan tiket pesawat. Keesokan harinya, Lei Hu mewakili Xia Ruofei untuk menghadiri upacara penghargaan Biro Keamanan Umum. Semuanya berjalan lancar. Di bawah perintah ketat Chen Bo, Biro Keamanan Umum tidak mengajukan permintaan tambahan apapun. Lei Hu yang sedang menyamar benar-benar terlihat seperti maskot. Pada upacara penghargaan, ia menerima hadiah uang yang diberikan secara pribadi oleh Chen Bo, bersama dengan cek simbolis yang diperbesar. Kemudian, dia difoto oleh media bersama Chen Bo. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Biro Keamanan Umum sangat efisien. Mereka mentransfer 150.000 yuan ke rekening pribadi Xia Ruofei pada hari yang sama. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Ruofei memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan berkonsentrasi berlatih menggambar rune mandiri. Dia hanya berkencan satu kali dengan Ling Qingsui sehari sebelum dia meninggalkan negara itu. Karena mereka akan berpisah, keduanya secara alami enggan berpisah. Xia Ruofei bekerja lebih keras lagi di tempat tidur, menyebabkan Ling Qingsui mengerang dan memohon belas kasihan. Keesokan harinya, Ling Qingsui dengan enggan kembali ke perusahaan untuk bekerja sementara Xia Ruofei menutup pintunya dan terus berlatih menggambar rune independen. Hanya ada satu penerbangan dari 3 gunung ke Australia setiap hari, yaitu berangkat pada pukul 21.30. Jadi Xia Ruofei masih punya waktu 1 hari penuh, dan tentu saja dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Kini, latihan menggambar rune mandiri telah memasuki tahap akhir,
dan hanya rune yang paling rumit dan sulit yang belum dikuasai. Xia Ruofei mengunci diri di villa sepanjang hari. Di malam harinya, dia akhirnya merasa telah sepenuhnya menguasai gambar 17 rune independen. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mulai mengukir pada batu giok putih gemuk domba kelas tertinggi. Lagi pula, setelah 3 hari berlatih, kekuatan spiritualnya berada dalam kondisi kelelahan, dan dia telah menghabiskan banyak energi. Dia harus memastikan bahwa dia dalam kondisi terbaiknya sebelum mengukirnya, agar tidak menyia-nyiakan bahan berharga ini. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke kantin staf untuk makan malam. Pada jam 8 malam, Yao Qing secara pribadi membawa Mercedes-Benz ke pertanian Taoyuan. Xia Ruofei menyeret barang bawaannya yang sederhana ke dalam mobil Yao Qing. Dia telah memberitahu mereka semua pekerjaan yang perlu dia lakukan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun dan meninggalkan pertanian dengan mobil. Mobil bisnis Mercedes-Benz melaju ke arah bandara. Xia Ruofei duduk di dalam mobil dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia menantikan perjalanan ke Australia ini. Meskipun peternakan tersebut tidak sepenuhnya dimiliki olehnya, ini adalah bisnis pertamanya di luar negeri. Selain itu, Xia Ruofei juga mengkhawatirkan satu hal. Apakah Liang Qichao benar-benar bekerja di Paradise Farm sesuai keinginannya? Dia tidak bertanya pada Tang He melalui telepon. Dia juga tidak mencoba menghubungi Liang Qichao. Bagaimanapun, penjelasannya akan terungkap dalam perjalanan ke Australia kali ini. Peternakan Taoyuan dan Bandara Sanshan keduanya terletak di Kabupaten Changping, jadi hanya butuh sekitar setengah jam sampai mobil tiba di bandara. Xia Ruofei keluar dari mobil dan berjalan ke ruang keberangkatan internasional di bawah pimpinan Yao Qing. Bab 516, Krisis di Bea Cukai. Tentu saja, Yao Qing telah memesan tiket kelas 1 termahal untuk Xia Ruofei, yang memiliki jalur VIP khusus. Asisten yang membawanya dengan cepat membantu Xia Ruofei dengan boarding pass. Kemudian, di bawah bimbingan layanan pelanggan VIP yang konservasi, kelompok mereka tiba di jalur keamanan VIP. Xia Ruofei mengambil kotak pendaftaran kecil dari asisten Yao Qing dan tersenyum pada Yao Qing. Direktur Yao, saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda untuk datang ke sini larut malam. Kamu terlalu baik, Tuan Xia. Yao Qing berkata dengan rendah hati, ketua secara pribadi telah memiliki habitat kami untuk memastikan layanan Anda. Tentu saja, Yao Qing tidak berani mengabaikan tugas yang ditugaskan secara pribadi oleh Tang He kepadanya. Secara khusus, dia tahu betul bahwa hubungan antara Xia Ruofei dan Tang He tampaknya jauh melampaui mitra bisnis biasa. Terakhir kali, pertanian Xia Ruofei membangun sebuah bangunan kecil, dan Tang He bahkan meminta untuk mengirim Mercedes-Benz sebagai hadiah ucapan selamat. Nilai mobil ini hampir setengah dari bangunannya. Awalnya, Yao Qing ingin mengatur seseorang untuk menemani Xia Ruofei ke Australia, tetapi Xia Ruofei dengan tegas menolak gagasan tersebut. Ran lari bukan lagi anak-anak. Apakah dia membutuhkan seseorang untuk menjaganya sepanjang perjalanan? Dia tidak tahu tentang orang lain, tapi dia tidak terbiasa dengan hal ini. Xia Ruofei menjabat tangan Yao Qing dan berkata, Ketua Yao, saya akan masuk kalau begitu. Kalian juga harus kembali dan istirahat? Yao Qing tersenyum dan berkata, kamu bisa melalui pemeriksaan keamanan dulu. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu bawa, saya akan membawanya kembali. Ketika Anda tiba di Australia, kolega kami akan menjemput Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa langsung memberitahu mereka. Terima kasih, kata Xia Ruofei. Kemudian, dia menyeret koper kecilnya dan, di bawah layanan-layanan pelanggan VIP, melewati pemeriksaan keamanan melalui jalur VIP. Xia Ruofei berbalik dan melambai ke arah Yao Qing. Kemudian, dia mengikuti layanan pelanggan VIP ke ruang tunggu VIP yang didirikan Heron Island Airlines di Bandara Sanshan. Temukan petualangan Anda berikutnya di. Sebagai maskapai penerbangan lokal Provinsi Tenggara, kondisi ruang VIP di Bandara Sanshan cukup baik. Di ruang VIP seluas 400 meter persegi, terdapat puluhan sofa kulit satu dudukan yang diatur dalam tatanan yang indah. Ada juga area tertentu anggur khusus, area seni teh, area bisnis, dan sebagainya, yang menyediakan makanan berlimpah. Namun, Xia Ruofei, yang baru saja menyelesaikan makan malamnya, sedang tidak berminat untuk menikmati makanan penutup yang tampak lezat. Dia menemukan sudut yang tenang dan duduk. Dia mengeluarkan tabletnya dan memilih film untuk menghabiskan waktu.
Sekitar pukul 9 malam, seorang pelayan datang untuk mengingatkan Xiao Ruofei bahwa dia boleh naik pesawat. Oleh karena itu, Xiao Ruofei menyimpan tabletnya dan menyeret koper kecilnya ke gerbang keberangkatan. Sebuah pesawat penumpang berbadan lebar Boeing 787 yang besar diparkir dengan tenang di depan terminal. Jalur naik pesawat untuk penumpang kelas 1 berbeda dengan penumpang biasa. Setelah Xiao Ruofei melewati gerbang keberangkatan, dia dipimpin oleh seorang profesional melalui pintu untuk turun dari landasan dan kemudian naik ke pesawat melalui tangga akomodasi khusus. Meski kabin first class Boeing 787 milik Luhang tidak semewah kabin super first class A380, namun kenyamanannya tetap cukup baik. Untuk penerbangan jarak jauh, pengalamannya jauh lebih baik dibandingkan kursi harimau di kelas ekonomi. Setelah menunggu di pesawat lebih dari 20 menit, pintu kabin ditutup. Tak lama kemudian, pesawat sedikit bergetar dan mulai mundur perlahan dengan dorongan ground card. Kemudian mesin dihidupkan, dan pesawat dengan mulus meluncur ke landasan. Xiao Ruofei mengenakan sabuk pengamannya sesuai kebutuhan. Dia bisa merasakan suara mesin semakin keras. Kemudian, dia merasakan dorongan di punggungnya dan pesawat mulai melaju di landasan. Pesawat itu dengan gesit melompat ke langit malam kota Sanshan, dan ribuan lampu rumah di luar jendela kapal berangsur-angsur memudar di kejauhan. Penerbangan jarak jauh sangat membosankan, jadi Xiao Ruofei secara khusus memilih penerbangan langsung ini. Ini bisa menghemat 4 hingga 5 jam di udara, dan seluruh waktu penerbangan sekitar 9,5 jam. Jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa tiba di Sydney sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Karena ini adalah penerbangan malam, setelah pesawat memasuki mode penerbangan datar, seorang pramugari kelas 1 yang cantik datang dan bertanya dengan lembut kepada Xiao Ruofei apakah dia perlu kursinya diratakan dan diubah menjadi tempat tidur single yang nyaman. Salah satu alasan utama Xiao Ruofei memilih penerbangan malam adalah karena ia bisa tidur siang di pesawat dan kemudian mencapai tujuannya. Makanya, dia memberikan jawaban pasti. Dengan bantuan pramugari, jok kulit yang nyaman dengan cepat dibaringkan, membentuk tempat tidur tunggal berukuran sekitar 2 meter. Satu-satunya kekurangannya adalah sandaran tangan di kedua sisinya tidak bisa diturunkan, sehingga tidur di atasnya terasa sedikit sempit. Namun, itu sudah cukup untuk memiliki tempat tidur untuk penerbangan. Xiao Ruofei tentu saja tidak akan meminta terlalu banyak. Pramugari membawakan selimut dan dengan sopan bertanya pada Xiao Ruofei apakah dia membutuhkan yang lain. Xiao Ruofei tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu, dia melepas mantelnya dan berbaring di tempat tidur. Lampu di kabin kelas 1 diredupkan, dan musik menenangkan mengalir di dalam kabin. Xiao Ruofei segera tertidur di lingkungan seperti itu. Ketika dia bangun lagi, di luar jendela kapal sudah sangat terang. Dia memanggil pramugari dan mengembalikan kursinya. Kemudian, dia memeriksa layar LCD dan menemukan bahwa pesawat akan mendarat di Bandara King Fahd Smith Sydney dalam waktu sekitar 1 jam. Xiao Ruofei bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian, dia duduk kembali di kursinya, memasang sabuk pengaman, dan menunggu. Ketika pesawat hendak mendarat, pramugari mendatangi Xiao Ruofei dengan membawa kartu masuk dan meminta untuk mengisi barang-barang yang dibawanya ke negara tersebut. Bab 517, Krisis di Bea Cukai Bagian 2. Pemeriksaan bea cukai Australia sangat ketat. Setiap pelancong yang memasuki negara tersebut harus mengisi formulir bea cukai, dan tidak boleh ada penyembunyian apapun. Dalam kasus yang paling serius, membawa barang terlarang bahkan bisa dijatuhi hukuman dan tidak dapat menyerahkan jaminan. Xiao Ruofei hanya membawa beberapa baju ganti di kopernya. Jika bukan demi akting, dia tidak perlu membawa barang bawaan apapun. Dengan ruang petaruh, bahkan jika dia ingin mengirimkan arsenal ke Australia, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Oleh karena itu, Xiao Ruofei hanya memasukkan kartu masuk dan menulis, "Tidak," untuk semua item. Dengan sangat cepat, pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Kingsford Smith. Setelah menunggu sebentar, pintu kabin terbuka dan Xiao Ruofei turun dari pesawat. Memasuki Australia dari Tiongkok tidak memerlukan prosedur apapun. Xiao Ruofei mengikuti pengumpulan itu ke konter bea cukai. Seorang petugas imigrasi berkulit putih gemuk dengan hati-hati memeriksa paspor Xiao Ruofei, kartu masuk, dan sebagainya. Ia menanyakan beberapa pertanyaan, seperti, mengapa Anda berada di Australia, dan berapa lama Anda akan tinggal.
Bahasa Inggris Xia Ruofei tidak terlalu lancar, tapi dia tidak punya masalah dalam berbicara. Dia lulus ujian dengan sangat cepat. Dia tidak membawa barang bawaan apapun, jadi dia langsung menyeret kopernya dan berjalan melewati lorong bertanda hijau dengan kartu masuk di tangannya. Tempat pemeriksaan bagasi masih ada petugas bea cukai berkulit putih yang berbadan gemuk sekali. Dua penumpang berkulit putih di depan lulus pemeriksaan dengan cepat. Xia Ruofei mendekati mereka dan menyerahkan kartu masuknya kepada mereka. Petugas bea cukai melirik kartu masuk dan bertanya, "Ada yang perlu diumumkan? Apakah ada sesuatu yang perlu diumumkan?" "Tidak," jawab Xia Ruofei tanpa ragu-ragu. Petugas bea cukai tampak curiga dan memberi isyarat kepada Xia Ruofei untuk membuka bagasi. Mata Xia Ruofei menunjukkan sedikit kemarahan. Dua pengembara berkulit putih di depan juga melewati jalur hijau, namun pihak bea cukai hanya menanyakan beberapa pertanyaan dan membiarkan mereka lewat. Gilirannya yang diminta membuka kotak itu untuk diperiksa, padahal ia hanya membawa sedikit barang bawaan. Meskipun diskriminasi rasial dikecam keras di mana-mana, kenyataannya diskriminasi terjadi di mana-mana. Tidak jarang masyarakat Tionghoa mengalami berbagai macam kesulitan di bandara dan bea cukai ketika mereka sedang bepergian atau dalam perjalanan bisnis. Meskipun Xia Ruofei sedikit marah, permintaan pihak lain sepenuhnya sesuai dengan aturan. Dia hanya bisa membuka koper dengan membujuk. Petugas bea cerdik dan mulai memeriksa. Hanya ada 2 set pakaian di bagasi Xia Ruofei, tapi dia membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk memeriksanya. Dia hampir membelah semua pakaian dan lapisan dalam kopernya. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Petugas bea cukai membiarkan Xia Ruofei lewat dengan enggan. Xia Ruofei merapikan kopernya yang berantakan dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia menatap dingin ke arah petugas bea cukai yang tampak seperti babi gemuk dan menyeret keluar kopernya. Xia Ruofei melirik kerumunan dan tidak melihat namanya di papan nama. Saat dia merasa sedikit bingung, dia mendengar suara gembira. "Ruofei, lewat sini." Xia Ruofei melihat ke arah sumber suara dan akhirnya melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Liang Qichao yang sedikit gemuk melambai padanya dengan penuh semangat. Xia Ruofei, yang sedang dalam suasana hati yang buruk setelah lama diganggu di bea cukai, akhirnya tersenyum. Anak ini benar-benar mewujudkan keinginannya untuk bekerja di Australia. Dia menyeret kopernya dan mempercepat langkahnya. Ketika dia tiba di depan Liang Qichao, keduanya berpelukan erat. Xia Ruofei meninju dada Liang Qichao dan tertawa. "Saudara Liang, Anda sudah lama berada di Australia. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Hahaha. Aku hanya ingin memberimu kejutan." Liang Qichao berkata dengan gembira, "Bagaimana kabarnya? Apakah kamu merasa bersemangat sekarang?" "Saya dapat melihat bahwa makanan di Australia tidak buruk." Xia Ruofei menilai Liang Qichao dan berkata sambil tersenyum. "Jangan menyentuh bagian yang sakit." Liang Qichao berkata dengan muram. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, "Xia kecil." Lama tak jumpa. Xia Ruofei kemudian melihat kakek Tang He berdiri tidak jauh di belakang Liang Qichao, menatapnya sambil tersenyum. Xia Ruofei dengan cepat berjalan mendekat. "Tang, kenapa kamu datang menjemput kami secara pribadi?" "Aku tersanjung. Pesawatku juga baru saja mendarat." Tang dia tertawa. "Sayalah yang meminta Kapten Johnson untuk merencanakan jadwal sesuai penerbangan Anda. Pesawat saya mendarat 10 menit setelah penerbangan Anda." Mendengar ini, Xia Ruofei merasa sedikit tersanjung. Tuan tua Tang ini sangat menghargainya. Dia tahu dari detail ini. "Orang tua, kamu baik sekali," kata Xia Ruofei tulus. Tang He tersenyum dan berkata, "Apakah perjalanannya berjalan lancar, Xia? Kenapa kamu butuh waktu lama untuk keluar?" Tidak apa-apa jika Tang He tidak menyebutkannya, tetapi begitu dia menyebutkannya, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Tang He juga seorang pria yang berpengalaman. Sedikit perubahan pada ekspresi Xia Ruofei tidak luput dari pandangannya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" "Xia kecil, apa terjadi sesuatu?" Xia Ruofei tersenyum tak berdaya dan berkata, "Tuan Tang, aku hanya membacanya di internet sebelumnya, tapi hari ini, aku akhirnya mengalami diskriminasi yang dialami orang-orang Tiongkok di luar negeri." Setelah itu, Xia Ruofei menjelaskan secara singkat apa yang baru saja dia alami dan mencibir,
Total hanya ada 2 set pakaian, tetapi Bea Cukai Australia membutuhkan waktu 15 menit untuk memeriksanya. Aku benar-benar mabuk. Wajah Tang Hi juga menjadi gelap. Dia berkata, Xiao Xia, saya tahu tentang ini. Jangan terburu-buru pergi. Mari kita duduk di sana sebentar. Orang tua, apakah kamu berencana untuk HMPH? Mereka bahkan berani-berani menjadi tamu saya yang terhormat. Bagaimana mungkin saya tidak memberi pelajaran kepada mereka? Tang Dia berkata dengan dingin. Xia Ruofei bukanlah orang yang menelan amarahnya. Dia tersenyum dan mengikuti Tang Hi ke tempat istirahat untuk mencari kursi untuk diduduki. Tang Hi membisikkan beberapa kata kepada pria kulit putih di sebelahnya. Pria kulit putih itu mengangguk dan segera pergi. Setelah itu, Tang Hi duduk dan berkumpul dengan Xia Ruofei dengan tenang, sementara Liang Qichao tampak marah. Di area pemeriksaan bagasi, petugas bea cukai berkulit putih gemuk masih memeriksa barang bawaannya. Dia baru saja menggunakan waktu 30 detik untuk mengajukan beberapa pertanyaan sederhana sebelum membiarkan penumpang Amerika melewati bea cukai. Berikutnya, sepasang suami istri Tionghoa tua mendatanginya. Mungkin ini pertama kalinya mereka berdua meninggalkan negara itu. Lelaki tua berusia 70-an dengan gugup menyerahkan kartu masuknya. Babi gendut itu melirik kedua lelaki tua Tionghoa itu dari sudut matanya dan bertanya tanpa ekspresi, ada yang ingin diumumkan. Orang tua itu pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum pergi ke luar negeri. Dia segera berkata, tidak, Tuan. Padahal, barang penumpang yang mengambil jalur hijau sangat sederhana, dan tidak ada yang perlu diumumkan. Jika tidak percaya diri, mereka akan mengambil jalur merah untuk diperiksa. Babi gendut itu melihat paspor mereka. Setelah menyadari bahwa mereka adalah orang Tionghoa, dia segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan hidung menunjuk ke langit, buka bagasi Anda, kami ingin memeriksa. Bahasa Inggris lelaki tua itu tidak terlalu bagus, jadi dia bertanya beberapa kali dengan wajah bingung. Dia membuka koper di bawah tidak sabar jika babi gemuk. Babi gendut itu mulai mengobrak-abrik pembeli lelaki tua itu tanpa hambatan apapun. Tiba-tiba, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia segera mengeluarkan kotak makan siang kecil, membuka tutupnya, dan melihat 2 kue kecil di dalamnya. Dia langsung berkata dengan lantang, kalian benar-benar membawa makanan. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak memasuki negara ini? Bab 518 menjadikan segalanya menjadi besar. Ketika pasangan tua itu melihat petugas bea cukai berkulit putih yang tinggi dan kuat tiba-tiba mengangkat suaranya, mereka panik. Faktanya, bahasa Inggris mereka tidak cukup baik untuk komunikasi normal. Mereka hanya mempelajari beberapa kata sederhana di Tiongkok. Mereka dapat menangani pemeriksaan dengan baik, tetapi jika ada situasi khusus, mereka tidak akan tahu cara menanganinya. Orang tua itu sedikit bingung, dan dia menggunakan bahasa Inggris yang terpatah-patah untuk menyatakan bahwa dia membutuhkan layanan penerjemahan. Kami tidak dapat menyediakan terjemahan bahasa Mandarin, kata babi gendut itu dengan arogan. Pasangan tua itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka panik dan mencoba berkomunikasi lebih jauh dengan kata-kata bahasa Inggris dan isyarat tangan yang terbatas. Babi gendut itu dengan tidak sabar mengeluarkan selembar kertas lalu berkata dengan keras, baik. Bagus. Apakah kamu mengerti? Orang tua yang memahami kata tersebut, dan dia melihat petugas bea cukai yang gemuk itu menunjuk ke salah satu baris di halaman itu, 200 AUD. Dia didenda $200 Australia. Orang tua itu tercengang. Itu lebih dari $1.000 Tiongkok. Mengapa dia didenda begitu banyak uang tanpa alasan? Pasangan ini datang ke Australia untuk mengunjungi putri mereka yang baru saja melahirkan dan membantu merawat cucu mereka. Faktanya, mereka hanyalah pensiunan guru biasa di Tiongkok, dan dana pensiun mereka hanya sekitar 3.000 yuan per bulan. Denda ini setara dengan dana pensiun bulanan mereka. Mengapa? Mengapa saya harus bertanya? Orang tua itu bertanya dengan marah. Kamu telah melanggar peraturan masuk. Bayar dendanya sekarang, atau aku akan menahanmu, kata babi gendut dengan arogan. Kedua lelaki tua itu sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris api yang cepat, dan mereka terlihat sangat tidak berdaya. Pada saat itu, seorang gadis Tionghoa yang berada di belakang kedua lelaki tua itu berjalan dan berkata kepada babi gemuk itu dalam bahasa Inggris, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Saya dapat menyediakan layanan terjemahan untuk mereka. Babi gendut itu melirik ke arah gadis Cina itu dan berkata, sangat merepotkan.
Beritahu mereka bahwa mereka akan didenda $200 Australia karena tidak melaporkan. Apa yang mereka sembunyikan? 2 potong kue ini. Babi gemuk menunjuk kedua potong kue yang sangat kecil dan berkata, mereka mengisi tidak pada kartu masuk terkait makanan, tetapi mereka membawa makanan ke dalam negeri, yang merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan. Wajah gadis Tionghoa itu sedikit berubah, dan dia dengan cepat berbalik dan mengembalikan kata-kata petugas bea cukai kepada pasangan tua itu dalam bahasa Mandarin. Kami tidak membawa kue ini dari Tiongkok. Orang tua itu dengan cepat berkata. Kami transfer di Melbourne dan itu adalah makanan yang disediakan oleh penerbangan domestik mereka. Kami tidak bisa menghabiskannya dan berpikir akan sia-sia jika dibuang, jadi kami memasukkannya ke dalam kotak bekal. Ini makanan untuk penerbangan domestik mereka. Demi menghemat uang, kedua lelaki tua itu tidak memilih penerbangan langsung ke Sydney. Sebaliknya, mereka memilih jalur perpindahan yang relatif murah. Setelah terbang dari China ke Melbourne, mereka berganti ke penerbangan domestik di Australia. Kedua potong kue itu disediakan dalam penerbangan dari Melbourne ke Sydney, jadi seharusnya makanan dari Australia. Namun, mereka tidak masuk ke negara di Melbourne sehingga sesampainya di Sydney, mereka ditangkap oleh babi gendut yang suka rewel dan menuntut denda yang tinggi. Denda sebesar $200 Australia jelas merupakan hukuman yang berat. Sekalipun perilaku kedua sesepuh tersebut melanggar aturan, namun jika terjadi pelanggaran pertama kali, terutama bagi orang asing yang tidak memahami kebijakan terkait, biasanya mereka akan diberikan teguran lisan dan bukan denda. Selain itu, masih terjadi perselisihan apakah kue yang mereka bawa melanggar aturan. Perlakuan brutal terhadap babi gendut ini jelas penuh dengan diskriminasi. Gadis Tionghoa itu langsung menyampaikan informasi yang diberikan lelaki tua itu kepada babi gendut itu dalam bahasa Inggris. Babi gendut itu memasang ekspresi arogan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya harus didenda. Kalau begitu, kita tidak mau 2 potong kue ini, oke?" Orang tua itu datang dan berkata. Setelah wanita Tionghoa itu menerjemahkan, babi gemuk itu hanya berkata satu kata, "Tidak." Orang tua itu sedikit marah. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Kalau begitu kita bisa menghabiskan kue ini, kan?" Setelah babi gendut mendengar terjemahan gadis Cina itu, dia mencibir dan berkata, "Tidak. Sudah terlambat. Jika saya tidak mengetahuinya, 2 potong kue ini akan dibawa ke negara Anda secara ilegal. Pelanggaran Anda tak terjadi dan Anda harus membayar dendanya." Wanita Tionghoa itu memiliki sedikit simpati dan menerjemahkan kata-kata babi gemuk itu kepada lelaki tua itu. Kemudian dia berbisik, "Tuan, Anda hanya bisa mengakui bahwa Anda tidak beruntung dalam situasi ini. Jika Anda tidak membayar denda, itu dapat mengakibatkan hukuman yang lebih serius." "Mengapa?" Orang tua itu berteriak dengan marah. "Ini adalah diskriminasi. Orang Amerika itu baru saja membawa banyak barang bawaan, dan dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan dan melepaskannya. Kalau bicara soal orang Cina, mereka sengaja mengambil tulangnya." Gadis Tionghoa itu merasakan hal yang sama dan berkata, "Bukan begitu? Saya telah belajar di sini selama beberapa tahun, dan saya merasa gelisah setiap kali melewati bea cukai." Pada saat ini, pria kulit putih gemuk itu memandang gadis Tionghoa dan pasangan tua itu dengan jijik dan bergumam, "Kamu ingin lolos begitu saja? Jangan pernah memikirkannya. Kalian orang Cina semuanya pembohong. Produk yang mereka hasilkan semuanya palsu dan sampah bermutu rendah. Atlet Anda semua menggunakan stimulan untuk memenangkan medali emas." Bab 519 menjadikan segalanya menjadi besar bagian 2. Ketika wanita Tionghoa yang mendengar ini, dia segera menunjukkan ekspresi marah, tubuhnya sedikit gemetar. "Nona muda, apa yang dia katakan?" lelaki tua itu bertanya. Gadis Tionghoa itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia perlahan menjadi tenang dan berkata, "Pak tua, jangan tanya lagi. Ini bukan sesuatu yang baik." Lelaki tua itu memandangi babi gemuk di belakang meja kasir dan mendapati bahwa dia sedang mengintip dengan suara pelan dengan seorang rekannya. Mata babi gendut itu memperhatikan dari waktu ke waktu, dan keduanya bahkan tertawa-tawa. Orang tua itu bertanya, "Nona, apakah dia baru saja menghina negara kita? Apa yang dia katakan?" Gadis Tionghoa itu berkata tanpa daya, "Pak tua, mohon jangan bertanya. Anda akan semakin marah jika mengetahuinya. Kamu sebaiknya memikirkan bagaimana cara melewati ini dulu."
Pada saat ini, babi gendut melihat orang-orang Tionghoa berdiskusi dengan suara pelan dan tidak mau bertanya dengan suara keras dengan ekspresi jijik. Hei! Pedagang pecah belah! Cepat bayar dendanya! Kali ini, bahkan gadis Tionghoa itu tidak bisa menahan ekspresi kemarahannya. Itu karena babi gendut itu menggunakan sebutan yang sangat diskriminatif, orang Cina, yang juga berarti, orang Cina. Tidak perlu dijelaskan apa arti gelar ini bagi orang Tionghoa. Gadis Tionghoa itu langsung memprotes, "Pak, ini adalah diskriminasi terhadap Tiongkok. Tolong sebutkan nama Anda, saya perlu menyampaikan keluhan kepada atasan Anda." Babi gendut itu mencibir dengan acuh tak acuh dan melontarkan keluhan kepada gadis Tionghoa itu. Dia mengusulkan dan berkata, "Tolong lakukan." Kemudian, dia melihat sekilas tas besar dan kecil yang dibawakan wanita Tionghoa itu dan bertanya, "Saya kira Anda belum menyelesaikan pemeriksaannya? Apakah Anda yakin ingin mengajukan keluhan?" Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Gadis Tionghoa itu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Dia tahu betul bahwa jika dia berjanji untuk mengajukan keluhan, babi gemuk ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk kesempurnaannya pada pemeriksaan berikutnya. Apakah pantas untuk membuat dirinya sendiri mendapat masalah seperti itu pada pasangan tua yang tidak saling kenal? Keraguan-raguan di hati gadis Tionghoa itu hanya terjadi sesaat. Ketika dia memikirkan alamat penghinaan yang digunakan oleh babi gemuk tadi, serta cibiran yang menghina dan bahkan perlahan-lahan jahat ketika dia melihat orang-orang Tiongkok, kata, negara, dan bangsa, membuat ketakutannya hilang tanpa jejak. Dia membungkus gigi dan mengambil pena di meja untuk mengisi formulir pengaduan. Mata babi gemuk itu bersinar dengan sedikit kehangatan. Dia sudah memutuskan untuk menginginkan wanita Tionghoa yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi ini pada ujian berikutnya. Pada saat ini, seorang pria kulit putih parubaya berjas dan sepatu kulit membawa bersama asisten kulit putih yang baru saja bersama Tang He. Wajah pria kulit putih parubaya itu dipenuhi kecemasan dan bahkan kepanikan. Dia segera sampai di konter dan berseru, "Houghton!" Houghton adalah petugas bea cukai berkulit putih yang gemuk. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah bosnya. Dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Tuan Smith, apakah kamu punya pesanan?" Pria kulit putih parubaya, Smith, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kami menerima keluhan dari seorang tamu. Seorang penumpang Tiongkok mengklaim bahwa dia diperlakukan tidak adil di bea cukai. Houghton telah memeriksa banyak penumpang hari ini. Selama mereka berasal dari Tiongkok, pada dasarnya dia akan mempersulit mereka. Di masa lalu, dia telah melakukannya berkali-kali, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bahkan tidak bisa memikirkan siapa yang berani mengeluh tentang dirinya. Dari pengalamannya, banyak pelancong Tiongkok yang tidak berani mengatakan apapun meskipun dia berusaha mempersulit mereka. Gadis Tionghoa di depannya yang mengisi formulir pengaduan pada dasarnya merupakan pengecualian. Ten Smith, saya selalu mengikuti aturan dengan ketat. Saya tidak mendiskriminasi wisatawan di wilayah tertentu." Houghton berkata dengan benar. "Anda bisa menjelaskan hal ini kepada tamu terhormat?" Smith berkata sambil memandang Houghton dengan jijik. Sebagai atasannya, dia secara alami sangat jelas tentang karakter Houghton. Faktanya, Smith tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang Tiongkok. Dia selalu menutup mata terhadap tindakan Houghton. Tetapi dia tidak menyangka bahwa babi gemuk ini akan begitu buta untuk menyinggung orang besar sehingga dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. "Tamu yang terhormat?" Otak Houghton tidak bisa memahami hal ini. "Smith, apa aku salah dengar? Anda sebenarnya menyebut pria Tionghoa sebagai tamu terhormat." Kali ini, gadis Tionghoa yang mengisi formulir pengaduan juga mendengar percakapan mereka. Dia segera mendongak dan berkata, "Tuan, apakah Anda atasannya? Saya baru saja akan mengajukan keluhan kepada Anda tentang hal ini, Tuan Houghton." Dia memperlakukan wisatawan Tiongkok secara berbeda dan menggunakan kata-kata rasis yang menghina. "Kami mengajukan protes serius." Kepala Smith mulai berdenyut-denyut saat mendengar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang pria kulit putih di sampingnya dengan rasa bersalah. Asisten kulit putih Tang He juga tidak mudah untuk dihadapi. Dia langsung bertanya, "Nyonya, apa yang terjadi padamu? Tolong beritahu saya semuanya. Tuan Tang pasti akan mencari keadilan untukmu." Gadis Tionghoa itu tidak tahu siapa Mr. Tang, memang begitu. Tapi dia tahu bahwa dia orang Cina dari cara dia disapa.
Terlebih lagi, dia sepertinya memiliki kekuatan yang besar. Jadi, dia menceritakan semua yang telah terjadi tanpa ragu-ragu, termasuk perlakuan tidak adil yang diderita pasangan tua itu dan orang Cina, yang baru saja dikatakan oleh babi gemuk Huton. Bab 520 menjadikan segalanya menjadi besar bagian 3. Pasangan tua itu belum membayar dendanya, dan 2 potong kue yang biasa dijadikan bahan melekat oleh Houghton masih ada di meja. Ekspresi Smith berubah menjadi lebih buruk. Jika keluhan asisten putih tadi dianggap tidak penting, maka kedua kejadian ini pada dasarnya dapat dipastikan sebagai diskriminasi yang terang-terangan. Ini adalah skandal besar bagi seluruh bea cukai. Selain itu, dia mendapat dukungan dari pria di belakangnya, jadi kemungkinan besar masalah tersebut akan dibesar-besarkan. Asisten putih menyalakan fungsi perekaman telepon dan merekam semua yang dikatakan gadis itu. Lalu dia berkata, "Bu, saya sudah mencatat semua yang Anda katakan. Bisakah Anda dan kedua laki tua ini memberikan informasi kontak Anda kepada saya? Di masa depan, pemerintah mungkin memerlukan bukti Anda." Gadis Tionghoa itu mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan nomor teleponnya tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, dia menerjemahkan apa yang baru saja dikatakan asisten putih kepada kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu juga mengungkapkan kemarahan yang wajar, sehingga mereka tidak segan-segan menuliskan informasi kontak putri mereka. Mereka akan tinggal di Australia selama beberapa bulan, dan jika perlu, mereka akan dengan senang hati memberikan kesaksian di pengadilan. Smith melihat segala sesuatunya menjadi tidak terkendali dan dengan cepat berkata, "Emer Jorgensen, Departemen Bea Cukai kami sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Kami pasti akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Jika Houghton terlibat dalam diskriminasi rasial, kami pasti akan menindaknya dengan tegas." Bagaimana keadaannya? Otak Houghton sudah sedikit permintaan. Dia telah bertindak berlebihan di masa lalu, namun tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa Tuan Smith terlihat seperti langit akan runtuh? Siapa pihak lainnya? Asisten kulit putih Tanghi, Jorgensen, berkata dengan dingin, "Emer Smith, aku hanya mengikuti perintah. Semuanya terserah bos untuk memutuskan, tapi saya tetap harus mengingatkan Tuan Houghton untuk bersiap pergi ke pengadilan. Ini." Setelah Jorgensen selesai berbicara, dia menatap Houghton dengan dingin dan berbalik untuk keluar. Smith segera memanggil seseorang untuk mengambil alih pekerjaan Houghton. Kemudian, dia menyorot Houghton dan menariknya sambil segera menyusul. Petugas bea cukai yang mengambil alih pekerjaan Houghton tentu saja tidak berani menimbulkan masalah lagi. Pasangan tua dan gadis Tionghoa itu berhasil melewati bea cukai dan menyeret keluar barang bawaan mereka. Di lobi bandara, Xiao Ruofei dan Tang He sedang bersantai ketika Jorgensen, asisten kulit putih, kembali dengan cepat dan melaporkan masalah tersebut kepada Tang He. Setelah mendengar kata-kata Jorgensen, Xiao Ruofei dan Tang He mendengus pada saat bersamaan. Tang He bahkan memukul kursi itu dengan keras dan berkata, "Jorgensen, segera hubungi Lucas dan minta dia membentuk tim pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap Houghton ini. Saya tidak peduli dengan uang, saya hanya menginginkan hasil, dan itu membuat penjahat ini kehilangan semua reputasi dan kekayaannya." "Ya, Tuan Tang," kata Jorgensen. Lucas adalah salah satu pengacara paling terkenal di Australia. Firma hukum Lucas juga merupakan salah satu dari 5 firma hukum terbaik di Australia. Dan dia memiliki tim pengacara kuat yang bekerja untuknya. Bagi Tuhan di dunia hukum, mengambil tindakan secara pribadi dan mengajukan gugatan terhadap Houghton sama seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, atau menggunakan palu godam untuk membunuh ayam. Meski tidak ada bukti sama sekali, tim Lucas bisa memenangkan gugatan tersebut dengan berbagai cara, apalagi dengan adanya bukti konklusif atas rasisme Houghton. Paling tidak, hal itu akan menyeret Houghton ke dalam tuntutan hukum yang panjang, menempatkannya di bawah tekanan besar setiap hari, dan akhirnya melelahkannya. Tang, aku akan membayar setengah dari biaya hukum." Xiao Ruofei menyeringai. Tang He tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, "Xia, tidak perlu melakukan itu. Lucas dan saya adalah teman lama, dan dia juga kepala penasihat hukum grup Shengbang di Australia. Biaya pengacaranya diselesaikan dengan perusahaan kami secara teratur." Xiao Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena ini dimulai karena aku harus melakukan bagianku. Tuan Tang, saya berharap gugatan ini bisa dibesar-besarkan.
Yang terbaik adalah jika hal ini dapat mempengaruhi seluruh Australia dan bahkan seluruh dunia. Hanya dengan cara ini kita dapat membuat mereka yang mendiskriminasi Tiongkok takut kepada kita dan mengetahui bahwa kita, orang Tiongkok, tidak boleh diintimidasi. Paling tidak, mereka tidak akan berani bersikap tidak bermoral saat menghadapi rekan senegaranya di masa depan. Tang He mengangguk setuju dan berkata, saya juga memiliki niat yang sama. Meskipun Tang He sudah menjadi warga negara Amerika, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang Tionghoa. Patriotismenya tidak berubah karena perubahan kewarganegaraan. Saat semua orang membicarakan gugatan tersebut, Smith dan Houghton segera menyusul. Di pintu keluar, pasangan tua dan gadis Tionghoa itu juga menyeret keluar barang bawaan mereka. Tubuh gemuk Horton menjadi sasaran yang sangat menarik perhatian. Pasangan tua dan wanita Tionghoa itu segera memperhatikannya dan juga mendorong kereta bagasi mereka ke arah Siar Wo Fei.